Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allahu Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat-nikmatnya maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Yang mana dengan nikmatnya sempurnalah semua apa yang diniatkan oleh hamba dan bisa terlaksana. Maka tiada henti kita senantiasa memuja dan memuji Allah atas limpahan berkah dan nikmatnya yang diberikan kepada kita kaum muslimat, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang mensyukuri nikmatnya akan ditambahkan lagi nikmat tersebut. Allahu Rabbul Alamin menyebutkan dalam kitabnya, la in syakartum la azidannakum, jikalau kalian bersyukur niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa ani ala sayyidina wa habibina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita, mendoakan kebaikan kepada beliau walaupun beliau tidak butuh dengan selawat dan doanya kita. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan halat lahu syafa'a, orang yang senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akan diberikan syafaat pada hari kiamat. Jemaah kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini jemaah, kita dapat melanjutkan pelajaran kita jemaah. Pelajaran untuk membekali peribadatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala khusus bagi kaum muslimat dan bagi kaum muslimin secara umum. Maka kita membahas kitab Fiqh Sunnah Lin-Nisa, yaitu panduan lengkap masalah fikih bagi wanita, yang mana di dalamnya adalah tata cara beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan kitab ini dituliskan oleh Al-Imam Abu Malik Kamal bin Said Salim hafidhahullahu ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa merahmati beliau, kemudian menjadikan beliau umurnya menjadi umur yang berkah, kemudian menjaga keluarga beliau oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian memudahkan semua urusan beliau. Jemaah kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita masuk ke dalam bab, yaitu bab kitabun nikah, bab tentang permasalahan nikah. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, semua orang, baik dia pemuda dan pemudi, pasti sangat menginginkan melangkahkan kakinya ke pelaminan kaum muslim. Bahkan ada mungkin ibu-ibu yang mungkin sudah ditinggal oleh suaminya, dia juga ingin merasakan berulang hal tersebut. Semua orang ingin mendatanginya, karena kata-kata nikah ketika didengar oleh orang itu adalah kata-kata yang terindah yang bisa membuat hati itu bahagia, walaupun dia tidak menjadi mempelai wanitanya kaum muslimat. Tapi mendengar orang menikah, kadang kita bahagia dengan hal tersebut. Dan pemuda dan pemudi yang masih jomblo, maka ketika mendengar kata-kata menikah, maka itu akan membuat dirinya berkhayal, kapan aku akan duduk di pelaminan, kemudian dihalalkan
oleh seorang laki-laki yang akan membawa aku masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Maka menikah kaum muslimat di antara syariat yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkritik ada seorang laki-laki atau ketika ada orang yang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, nanti kita akan masuk ke pembahasan tersebut. Dia mengatakan di antara 3 orang yang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha yang dia bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang mulia yang senantiasa beribadah kepada Allah tabaraka wa taala tiada hentinya. Yang beliau senantiasa berdiri, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat kaki beliau bengkak untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Bahkan beliau adalah seorang laki-laki yang menikah pula jemaah. Akhirnya melihat amalan yang banyak dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ana enggak mau menikah. Karena anak akan takut dan disibukkan oleh istri saya sehingga saya akan lupa kepada Allah Jalla Jalaluh." Akhirnya mendengar hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengumpulkan kemudian menyampaikan, "Apakah engkau yang mengatakan hal tersebut?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah jalan-jalan hidupku, kata Rasulullah SAW. Itu adalah syariat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka barang siapa yang enggak mau nikah, dia bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW. Maka persoalan perkawinan atau persoalan nikah ini jemaah adalah sesuatu yang menarik untuk dibicarakan. Karena persoalan tersebut bukan hanya menyangkut tabiat hajat hidup manusia, tetapi di sana ada asasi atau ada sesuatu yang akan membuat orang itu memiliki benteng pertahanan baginya untuk mempertahankan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang mulia jemaah. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam agama Islam, Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya menganjurkan untuk menikah jemaah. Di antara dalil yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh yaitu surat Ar-Ra ayat yang ke-38. Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan." Dan sungguh kami, kata Allah Jalla Jalaluh, telah mengutus beberapa rasul sebelummu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Maka ini adalah syariat dari nabi-nabi kita yang terdahulu jemaah. An-nikahu min akadi sunnanil mursalin. Nikah adalah di antara sunnah yang ditekankan oleh para rasul jemaah. Bahkan dalam ayat ini Allah menjelaskan nabi dan rasul atau pendahulu-pendahulu kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diberikan istri-istri. Bukan hanya satu aja kaum muslimat, istri-istri dan keturunan yang banyak. Kemudian disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh dalam surat An-Nur ayat yang ke-32, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak untuk menikah, baik dia dari hamba sahaya yang kalian miliki, yaitu hamba sahaya kalian yang laki-laki dan hamba sahayamu yang wanita. Maka ini diantara syariat untuk menikah kaum muslim. Kemudian Allah Rabbul Alamin menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah menyatukan antara perempuan dan laki-laki, antara laki-laki dan perempuan.
yang mana akan terbentuk dari hal tersebut sakinah, mawaddah jemaah. Maka di sini disebutkan oleh Allahu Rabbul Alamin, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allahu Jalla Jalaluhu, an khalaqalakum min anfusikum azwajan, Dia menciptakan untuk kalian istri-istri kalian dari jenis kalian. Ingat, ini pasangan harus sama jenis, dari jenis kita jemaah. Maksudnya sama-sama manusia. Maka nggak ada orang nikah sama jin, kaum muslimat. Nikah sama yang manusia aja, ketika punya anak susah ngaturnya, bagaimana kalau nikah sama jin, kaum muslimat? Ya kalau dia ngikutin kita, manusia kan enak. Ketika dia nggak mau sholat bisa dipukul. Tapi kalau dia ngikut keturunan jin, mau sholat kaum muslimat, mau dipukul anaknya hilang, susah kaum muslimat. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, an khalaqalakum min anfusikum azwajan, dari diri kalian sama-sama seperti manusia. Litaskunu ilaiha. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah supaya kalian cenderung dan merasa tentram dengan mereka. Ternyata nikah itu mendatangkan ketentraman kaum muslimat. Coba lihat orang-orang yang masih jomblo, yang belum nikah. Maka dia tidak akan pernah merasa tenang dalam hidupnya. Dia akan merasa susah. Dia akan merasa beban yang berat. Tapi ketika orang menikah jemaah, yang awalnya dulu mungkin sebelum dia nikah dia cari nafkah 1 piring itu susah, maka untuk mendapatkan 2 piring setelah dia menikah itu mudah. Karena Allah Rabbul Alamin ini menyatukan 2 rizki menjadi 1 dan menjadi banyak dia. Maka jangan takut untuk menikah, karena itu adalah syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu akan membawakan ketentraman bagi kaum muslimah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian dengan hal tersebut, dengan nikah tersebut, Allah jadikan di antara kalian ada rasa kasih dan sayang. Ada rasa kasih dan sayang. Karena cinta yang sejati itu kaum muslimat, cinta yang ketika orang itu menikah. Ada orang-orang yang sekarang yang dia pacaran di luar sana, itu bukan cinta yang sejati, karena dia masih banyak bohongnya dan belum semuanya dikeluarkan kaum muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ra'aitu mislal mutahabbaini mislan nikah." Aku tidak pernah melihat 2 sejoli saling mencintai kecuali dalam pernikahan, jemaah. Kecuali dalam pernikahan. Maka pernikahan itu adalah akan mendatangkan kasih sayang, akan mendatangkan saling cinta, jemaah. Maka cinta yang sejati yang akan didapatkan adalah ketika orang itu menikah. Ketika orang itu menikah, dan Rasulullah SAW menyebutkan, tidaklah aku melihat ada 2 orang yang saling mencintai kecuali setelah dia menikah. Maka kalau seandainya kita ditanya, Ustadz, apakah pacaran itu dalam Islam dibolehkan? Kita katakan, pacaran dalam Islam itu diharamkan kecuali 1 pacaran yang dia itu adalah mendapatkan pahala. Pacaran apa itu? Pacaran setelah dia menikah. Karena sejatinya tidak ada kebaikan kecuali di tempat hal tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan sungguh benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, karena di dalam pernikahan itu banyak kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak hikmah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu itu dalam pernikahan. Maka berbahagialah orang-orang yang menikah kaum muslimat. Berbahagia. Bahkan disebutkan oleh para ulama, menikah itu adalah di antara separuh dari agama. Maka orang yang belum menikah itu jemaah belum dapat separuh dari agamanya. Bahkan ada hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang belum menikah. Ketika dia sudah menikah itu pun berbuah pahala jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa kariha sallallahu alaihi wasallam an-naumu qabla al-isya
wal hadisu ba'da. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci orang tidur sebelum isya atau setelah maghrib yang enggak ada hajahnya yang dia enggak butuh dana tersebut, kemudian ngobrol-ngobrol setelah isya, itu hukumnya makruh kaum muslimin. Tapi itu akan menjadi berbuah pahala ketika itu dilakukan oleh suami istri jemaah. Maka cerita dengan pasangan setelah isya itu berbuah pahala kaum muslimat, berbuah pahala. Semua yang dilakukan oleh pasangan itu akan menjadi berkah. Bercandanya dia dengan suami, pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berceritanya seorang istri kemudian didengarkan oleh suami, pahala. Bahkan senyuman yang keluar dari candaan antara suami istri tidaklah hal lain kecuali di sana adalah pahala dan kebahagiaan kaum muslimin. Maka tidak ada caranya untuk menunda, bahkan tidak mau menikah. Walaupun sebagian para ulama menyebutkan apa sih hukum nikah tersebut. Di antara mereka ada yang mengatakan wajib, di antara mereka ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tetapi harus dilihat kondisinya. Ketika dia sudah mampu untuk menikah, kemudian dia takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka pada waktu itu wajib untuknya untuk menikah. Tapi ketika dia mampu, kemudian dia tidak takut untuk jatuh ke dalam perbuatan zina, dia tidak takut karena dia merasa aman. Dia senantiasa di rumah, dia jaga dirinya dari pergaulan dari media sosial. Dia aman dengan hal tersebut, maka hukumnya adalah sunnah. Dan ini adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita sebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang kisah 3 laki-laki yang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang ibadahnya Rasulullah. Maka salah satu di antara mereka mengatakan, adapun aku akan senantiasa untuk salat malam. Aku akan senantiasa untuk salat malam. Karena mendengar bahwasanya Rasulullah SAW ibadahnya sangat banyak sekali. Kemudian yang berikutnya dia mengatakan, aku akan berpuasa selamanya dan tidak akan berbuka. Aku ingin beribadah seperti ibadahnya Rasulullah SAW supaya mendapatkan keutamaan yang banyak. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dia mengatakan, aku akan menjauhi wanita dan aku tidak akan menikah selama-lamanya. Kemudian Rasulullah SAW mendengar hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi mereka. Kemudian beliau mengatakan, antumul ladzi qultum kada wa kada. Wahai fulan, apakah kalian yang mengatakan seperti ini dan seperti ini? Maka beliau mengatakan, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Bahwasanya demi Allah, tidaklah aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan aku adalah orang yang paling takut di antara kalian. Orang yang paling bertakwa itu Rasulullah SAW jemaah. Orang yang paling takut kepada Allah Jalla Jalaluhu adalah Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW ketika bangun sholat malam, beliau pun istirahat. Ketika beliau berpuasa, beliau pun berbuka. Ketika beliau sudah mampu untuk menikah, maka beliau pun menikah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa uftir wa usalli wa arkudu wa atazawwaju nisa, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, gak mau nikah, dia tabattul, gak mau nikah dia, maka dia bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasir atau bin Yasa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud.
fa inni mukatsirum bikumul umam. Maka beliau mengatakan, nikahilah oleh kalian para wanita yang penuh kasih sayang lagi subur. Ini di antara ciri-cirinya. Kalau nyari wanita itu, dia adalah wanita yang kasih sayang. Kemudian dia subur, banyak anak. Kenapa? Karena aku bangga jika jumlah kalian lebih banyak dibandingkan umat-umat yang lainnya. Jemaah, nikah itu apa sih tujuannya? Pertama, nyari ridho Allah. Kemudian adalah memperbanyak keturunan, jemaah. Karena ketika kita meninggal dunia itu enggak ada yang bisa doakan kita kecuali mereka, jemaah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam inqata amalu illa min salat." Kalau anak Adam sudah meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3 hal. Di antaranya adalah wa waladin sholihin yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakannya. Maka kalau sudah nikah, jangan batasi keturunannya cuma 2. Kita enggak yakin mereka sampai besar hidup. Bisa jadi dia mati, jemaah. Kemudian enggak ada yang doakan kita setelah kita mati, jemaah. Enggak ada yang memikul kita untuk memasukkan kita ke kuburan, jemaah. Ada yang kita harapkan. Banyak-banyak anak itu, jemaah, banyak rizki dan banyak keberkahan. Jangan takut. Nikah harus banyak anak, jemaah. Karena itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan al-wadud adalah wanita yang sangat mencintai suaminya. Ini di antara ciri-ciri istri yang soleha, harus senantiasa cinta sama suaminya. Dimanapun keadaannya kaum muslimat. Jangan pas suami kita lagi banyak harta, kita sayang sama suami kita. Ketika datang musibah COVID kayak seperti ini, kemudian dia bangkrut dari usahanya, kemudian kita tinggalkan. Banyak yang terjadi hal tersebut, jemaah. Banyak yang terjadi. Maka itu tidak dibenarkan. Ingat, suami itu atau calon suaminya kaum muslimat misalnya yang belum nikah, itu adalah surga dan neraka. Kemudian sementara al-walud adalah wanita yang banyak anak, kata Rasulullah SAW. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nih untuk orang-orang yang masih bujang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syaras sabab, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah punya ba'a, yaitu kemampuan, hendaknya dia menikah. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijah. Maka barang siapa yang dia belum mampu untuk melakukan atau untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu baginya adalah perisai. Orang biasanya kalau puasa itu akan jaga dirinya supaya enggak batal puasanya, gimana? Dia mikirin aneh-aneh, dia ingat, oh saya lagi puasa, ditahan. Maka puasa ini adalah tameng baginya. Maksud dari ba'a di sini adalah mampu untuk membiayai proses pernikahan dan memberikan nafkah kepada istri. Dan ini ditujukan untuk laki-laki. Karena ucapan beliau ini ditujukan kepada pemuda yang mempunyai kemampuan untuk berhubungan badan. Sedangkan wija maksudnya adalah sesuatu yang dapat memutus syahwat. Dengan puasa, dengan menikah, itu akan mencegah kita dari mengumbar pandangan, mengumbar syahwat. Karena yang kita lihat di jalanan itu ada yang di rumah, ada yang di rumah. Bahkan sejatinya yang di rumah itu adalah lebih indah daripada yang di jalanan yang kita lihat, jemaah. Kemudian disebutkan dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqatun.
dan dalam hubungan suami istri yang dilakukan oleh salah seorang di antara kalian adalah sedekah. Hubungan jemaah setelah menikah, kemudian dia melakukan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan, itu pun berbuah pahala. Berbuah pahala. Maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya dia akan mendapatkan pahala? Beliau mengatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun? Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya syahwat tersebut diletakkan kepada sesuatu yang haram, melakukan hubungan suami istri kepada orang yang tidak dihalalkan baginya, apakah dia dapat dosa? Nah, mereka dapat dosa. Maka begitu juga kalau disalurkan di tempat yang halal, maka itu pun akan mendapatkan pahala. Jemaah kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka hukum nikah disebutkan di sini adalah hukumnya adalah sunnah yang ditekankan, sunnah muakkadah. Dan ini merupakan di antara sunnah-sunnah para rasul. Sebagaimana yang tadi disebutkan, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan. Dan sesungguhnya kami mengutus beberapa rasul sebelummu wahai Muhammad, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Maka berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menganjurkan pernikahan, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka mayoritas ulama berpendapat bahwasanya menikah hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Bahkan sebagian para ulama memakruhkan bagi orang-orang yang tidak menikah, memakruhkan bagi orang-orang yang tidak menikah. Tapi kalau dia memiliki haji jemaah maka tidak jadi masalah. Nanti akan disebutkan kapan orang itu dibolehkan tidak menikah misalnya. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa melindungi beliau. Maka mu'alif mengatakan akan tetapi hukum menikah akan menjadi wajib bagi seseorang yang dia khawatir terjerumus kepada perbuatan zina, sementara dia mampu untuk menikah. Kalau ada orang yang sudah mampu untuk nikah, kemudian dia takut untuk melakukan perbuatan zina, maka hukumnya wajib. Karena zina adalah haram. Jika sesuatu yang haram hanya dapat dicegah dengan sesuatu hal, maka sesuatu hal itu menjadi wajib. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau ada sesuatu, dengan sesuatu tersebut itu bisa membuat jadi wajib, bisa melengkapi hal tersebut itu menjadi wajib, maka perantara itu pun akan menjadi wajib. Wajib. Daripada jatuh ke dalam perbuatan haram, maka kita disyariatkan untuk mencegah diri kita dari perbuatan yang haram, sedangkan kita mampu dengan hal tersebut, maka wajib hukumnya menikah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa nikah itu tidak wajib bagi kaum wanita, ini bagi kaum wanita, adalah firman Allah tabaraka wa taala, wal qawaidu minan nisa'il lati la yarjuna nikaha, dan wanita-wanita tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang tidak ingin menikah lagi. Ada orang yang sudah menopause jemaah, dia sudah enggak mikirin, sudah enggak ada syahwat sama sekali dia. Suaminya meninggal dunia. Dia punya anak. Maka dia fokus kepada anaknya saja itu, maka dia tidak jadi masalah untuk tidak menikah. Atau mungkin ada yang dia karena kesibukannya nuntut ilmu, kemudian dia kelupaan dengan hal tersebut. Bukan enggak mau nikah jemaah, sudah kelupaan, dia sudah tua. Dia juga seandainya kalau nikah dengan seorang laki-laki tidak akan memberikan suaminya itu keturunan karena dia sudah tidak bisa mengandung lagi misalnya, kemudian dia tidak ada rasa lagi kepada laki-laki, maka tidak mengapa kata Allah tabaraka wa taala. Dan ini disebutkan oleh
Al-Imam Abu Malik Kamal bin Said Salim hafizahullahu taala. Demikian juga hadis Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, dia berkata kepada seorang laki-laki yang telah datang bersama putrinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, putriku ini tidak mau menikah. Kemudian beliau berkata, taatilah ayahmu. Ini sang putri ini, sang anak ini, dia ditawarkan nikah oleh bapaknya, tapi dia nggak mau. Akhirnya karena kasihan, mungkin dia nggak mau nikah nih, udah mulai kepala 3 misalnya, mau kepala 4 juga nggak mau nikah, datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan, Rasulullah dia nggak mau nikah. Maka perempuan ini pun dikatakan Rasulullah SAW, taati ayahmu. Si anak pun berkata, tidak. Sebelum Anda memberitahu kepadaku apa hak suami atas istrinya, dia nggak mau nikah sampai apa hak suami atas istrinya, atau disebutkan hak suami atas istrinya. Maka anak itu pun mengulangi pertanyaannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, hak suami atas istrinya adalah seandainya suaminya ini mempunyai luka bernanah, lalu istri mengusap nanah itu, atau seandainya hidung suaminya mengeluarkan nanah atau darah, lalu istrinya mengusapnya, tindakan si istri itu belum cukup jika dia katakan telah menunaikan hak suaminya. Belum, jemaah, belum. Si anak lalu berkata, demi Rabb yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran, aku tidak akan menikah selamanya. Maka beliau bersabda, janganlah kalian menikahkan putri-putri kalian kecuali dengan izin mereka. Apa maksudnya di sini? Yang pertama, dia takut karena memang dia nggak bisa melakukan kewajiban, maka dia dikasihkan udzur. Tapi kalau hanya sekadar was-was, maka itu tidak benar, jemaah. Kadang ada orang, anak nggak mau nikah. Kenapa? Karena anak takut nanti ibadah saya akan terganggu ketika menikah. Ternyata dilihat ibadahnya juga banyak yang nggak benar, kaum muslimin. Sholatnya kadang-kadang nih ditunda-tunda. Maka ini tidak benar seperti ini. Maka ini tidak benar. Maka silahkan, mungkin dengan menikah akan membuat dia menjadi berubah. Kemudian di sini bisa diambil dalil bahwasanya nggak boleh orang tua itu maksa anaknya nikah dengan laki-laki pilihannya. Nggak boleh. Harus sesuai dengan persetujuan perempuan tersebut. Maka Rasulullah SAW, janganlah kalian, wahai wali-wali, menikahkan putri-putri kalian kecuali dengan izin mereka. Izin mereka aja. Maka kalau kita ada mendatangkan, misalnya ada seorang laki-laki yang kaya, kemudian dia menolak dengan hal tersebut, itu adalah hidupnya kaum muslimat. Kita hanya mau bisa menganjurkan mereka untuk menikah, kemudian kita kasihkan pandangan sehingga mereka menikah, kemudian menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagi orang-orang yang takut untuk menikah, gimana? Maka jangan takut, karena di sana dalam pernikahan itu adalah ada keberkahan dan ada rasa cinta di sana. Untuk mendapatkan ketaatan supaya kita bisa bertaat kepada suami kita, ya dengan belajar. Kita duduk di majelis taklim, kita persiapkan diri kita, hak suami kita itu apa, hak kita untuk suami itu apa, sehingga ketika kita menikah ini kita tidak takut, jemaah. Dan ingat, nikah itu di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seorang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan cinta sunnah Nabi, jangan sampai untuk ditinggalkan. Ingat, disebutkan bahwasanya nikah itu adalah separuh dari agama. Engkau tidak akan mendapatkan separuh dari agamamu kecuali engkau dapatkan dalam nikah. Pahalanya banyak. Maka jangan takut untuk nikah. Tapi walaupun kita nggak takut untuk nikah, bukan berarti kita harus memilih apa yang mana saja. Yang penting laki-laki. Tidak seperti itu juga. Kadang ada seorang laki-laki mengatakan, ya yang penting dia wanita, nggak apa-apa lah. Ada wanita yang penting dia laki-laki, nggak apa-apa. Bukan seperti itu, jemaah. Bukankah kemarin kita pernah sebutkan bahwasanya ada seorang sahabiat yang dia menikah dengan suaminya. Ternyata setelah menikah dia merasa ada sesuatu yang nggak bisa dia tunaikan dengan hal tersebut. Apa kata sahabiat itu? Datang kepada Rasulullah SAW untuk minta gugat cerai.
Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku takut nih, aku akan melakukan keharaman yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aku ingin gugat cerai. Tahu kaum muslimat kenapa dia gugat cerai? Karena suaminya itu jelek, kaum muslimat. Bahkan dia menyebutkan setiap kali dia masuk ke rumah itu pengen aku ludahin. Itu pengen diludahin suaminya gimana? Nah, maka nikah itu juga harus ada cara-caranya. Nanti kita akan masuk dengan hal tersebut. Kemudian hadis ini menunjukkan dibolehkan untuk tidak menikah karena adanya alasan tertentu, selama membujang tidak menyebabkan perbuatan keji. Namun demikian, yang lebih diutamakan adalah tetap menikah karena besarnya manfaat yang didapatkan dirinya, di antaranya manfaat menikah. Yang pertama adalah menikah untuk melaksanakan perintah Allah Jalla Jalaluhu. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk menikah. Ini melaksanakan perintah Allah walaupun dia tidak wajib. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani petunjuk para Rasul. Ingat, orang nikah itu adalah petunjuk Nabi jemaah. Maka siapa yang lebih baik kita ikuti kecuali mereka adalah para nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikah, beliau tidak membujang, beliau tidak menjomblo, tapi beliau menikah. Karena itu yang disyariatkan. Kemudian yang ketiga adalah menyalurkan syahwat dan menundukkan pandangan. Menyalurkan syahwat dan menundukkan pandangan. Itu bisa menundukkan pandangan ketika orang menikah. Dia akan jaga syahwatnya, dia akan berikan untuk yang halal saja. Kemudian dia tidak akan mengumbar pandangannya ketika sang istri di rumah bisa menjaga dirinya, kemudian mendatangkan ketentraman kepada sang suami. Maka mereka akan bahagia. Kemudian yang keempat, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, manfaat dari pernikahan adalah menjaga kemaluan dan kehormatan kaum wanita. Menjaga kemaluan dan kehormatan kaum wanita, sehingga kaum wanita itu tidak dilecehkan, jemaah. Sehingga wanita itu tidak seperti barang di luar sana. Maka ketika mereka menikah, maka itu bukan untuk mengekang kebebasannya, salah. Bahkan membujang itu yang akan membuat kita mudah jatuh dalam perbuatan maksiat, kaum muslimat. Maka ketika menikah bukan berarti kita itu tidak bebas. Bebas jemaah. Bersama orang yang halal kita bawa keluar. Bahkan disebutkan jemaah, kadang-kadang ada orang yang menikah itu dia mengatakan kita ini seolah-olah jadi tawanan, Ustaz, nggak boleh kemana-mana. Karena memang seperti itu tabiat wanita jemaah. Wanita itu dia harus dijaga dan dipelihara. Bak mutiara yang harus disimpan, yang tidak ada boleh melihatnya kecuali orang yang memilikinya. Dijaga terus, nggak boleh ada yang nyentuh kecuali yang memiliki. Dan ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara syarat orang dijamin masuk surga khususnya bagi perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sholatil mar'atu khamsaha," kalau perempuan itu sudah salat 5 waktu, ini yang pertama. Wa shamat syahraha, dia puasa 1 bulan penuh. Wa hafidat farjaha, dia jaga kemaluannya. Ini yang 3 ini bisa jadi yang jomblo bisa jaga aja. Salat 5 waktu, masya Allah, karena dia sudah kenal dakwah, dia rajin salat 5 waktu, nggak pernah telat. Bahkan dia buat grup untuk dakwah misalnya, dia terus nasihatin orang. Yang kedua, dia puasa Ramadan, dia terus laksanakan. Ada yang batal, ada yang batal dari tonggakan dari puasanya, dia sempurnakan di bulan-bulan yang berikutnya. Kemudian dia pun bisa menjaga kehormatannya, dijaga pergaulannya bersama laki-laki, khusus grupnya khusus untuk perempuan saja. Tapi yang keempat tidak bisa didapatkan kecuali di dalam pernikahan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ta'at bakhlaha, dia taat kepada suaminya. Apa jaminan mereka yang melakukan 4 hal tersebut? Dia sholat sudah sempurna,
puasa juga sudah pas. Kemudian dia jaga kehormatannya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dia taati suaminya. Qila laha, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Maka masuk surgalah kalian wahai perempuan yang memiliki 4 sifat tersebut dari pintu mana saja yang kalian kehendaki. Nikah itu salah satu kunci untuk masuk surga, jemaah. Salah satu kunci untuk masuk surga. Kemudian yang kelima, di antara manfaat pernikahan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, mencegah tersebarnya perbuatan keji di antara kaum muslimin. Orang kalau sudah nikah dia akan jaga dirinya, kaum muslim. Ia tidak akan mudah keluar dari rumahnya dan mengumbar pandangan-pandangan dan tidak mengumbar aurat-auratnya, jemaah. Karena dia akan sibuk dengan surga dan neraka. Dengan ketaatan dia akan mendapatkan surganya, dengan keburukan dan keingkaran dia akan mendapatkan neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, dengan menikah memperbanyak keturunan yang akan menjadi kebanggaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan seluruh para nabi dan umat mereka. Ini di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau mengatakan mendapatkan pahala dari perbuatan hubungan badan yang halal. Melakukan hubungan badan dengan suami yang halal, jemaah, itu pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan ketika seorang istri itu di dapur lagi masak, kemudian suaminya ingin mengajaknya, maka tinggalkan masak tersebut. Dan itu di situ ada pahala yang sangat besar. Kemudian di sini mencintai apa yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang tertuang dalam sabdanya, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-tayyib wan nisa." Dijadikan kecintaan untukku di antara urusan-urusan dunia kalian adalah minyak wangi dan wanita. Karena wanita itu adalah perhiasan dunia, jemaah. Perhiasan dunia ketika dia menjadi wanita-wanita yang solihah, wanita yang solih. Kemudian yang ke-9 di antara manfaat pernikahan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, mendapatkan keturunan yang beriman, di mana kelak akan menjadi pelindung negeri-negeri kaum muslimin dan memohon ampunan bagi kaum muslimin. Kemudian yang ke-10, mengambil manfaat dari syafaat anak untuk masuk surga, jemaah. Dari masuk surga. Maka diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu lil wildani yaumal qiyamah udkhulul jannah. Maka dikatakan kepada anak-anak pada hari kiamat, masuklah kalian ke dalam surga. Fayaquluna ya Rabbi hatta yadkhulu abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami tidak ingin masuk surga ya Allah sampai Engkau memasukkan orang-orang tua kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami terlebih dahulu ya Allah. Qala fayatuna fayaqulu Allah azza wa jalla ma li arakum muhbattiina udkhulul jannah fayaqulu ya rabbi abauna wa ummahatuna fayaqulu udkhulul jannata antum wa abaukum. Lalu orang tua mereka didatangi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, mengapa aku lihat mereka juga tidak mau masuk surga? Masuklah kalian ke dalam surga. Maka mereka mengatakan, wahai Allah, kami tidak akan masuk sebelum ayah dan ibu kami masuk ke dalam surga. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, masuklah kalian bersama dengan orang tua kalian. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya, ketika ada seorang laki-laki yang dia diangkat derajatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari surga yang paling bawah ke surga yang paling tinggi. Ketika dia berada di neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, kemudian dia mengatakan, "Ma hadza?" Apa ini wahai Allah? Apa ini wahai Allah? Ya Rabbku, kenapa kau bisa aku diangkat derajatku ya Allah?
Maka Allah tabaraka wa taala mengatakan bistighfari waladilaka, itu terjadi karena istighfar anakmu kepadamu. Maka punya anak, di antara manfaat nikah itu bisa mengangkat kita masuk ke dalam surga. Kemudian yang ke-11, memberikan ketenangan, kasih sayang dan rahmat di antara suami, serta manfaat yang lainnya yang hanya diketahui oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka menikah itu jemaah manfaatnya sangat banyak, dan itu akan mendatangkan ketenangan. Di antaranya akan langsung melakukan perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi, kemudian pahala-pahala yang banyak yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang belum menikah. Bahkan ada pahala-pahala yang sangat banyak, bahkan disebutkan separuh dari agama kita itu didapatkan dalam pernikahan. Silakan, bagi yang sudah siap untuk menikah, dia cari pasangannya. Bagi yang sudah siap untuk menikah, maka silahkan dia cari mana yang terbaik dari suami-suami. Maka dia berusaha. Dan insyaallah nanti kita akan bahas tentang mana sih kriteria suami idaman dan mana sih kriteria istri idaman. Kemudian apa hak-hak yang harus ditunaikan oleh sang istri kepada suaminya, sang suami kepada istrinya, dan akan kita sebutkan pula orang-orang yang enggak boleh dinikahi atau dia termasuk orang-orang mahram yang enggak boleh dinikahi, baik dia tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya atau tidak boleh dinikahi hanya beberapa waktu atau beberapa saat saja. Insyaallah kita akan bahas pada perjumpaan yang akan datang. Dan di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, faedahnya nikah itu adalah syariat Allah tabaraka wa taala kepada para nabi, dan itu adalah perintahnya, dan itu adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana banyak keberkahan. Bahkan ada sesuatu yang makruh ketika dilakukan oleh pasangan suami istri, tidaklah mendatangkan kecuali pahala, tidaklah mendatangkan kecuali keberkahan dari Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Ini yang dapat kita sampaikan. Mungkin setelahnya kita gunakan untuk tanya jawab bagi yang ada pertanyaan. Tafadhal Pak Mus. Di sini ada pertanyaan jemaah. Bolehkah menikah dengan sepupu 2 kali, cucu dari antara nenek bersaudara? Bolehkah jemaah? Nanti akan disebutkan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi dan mana yang boleh dinikahi. Atau disebutkan di sini selain dari yang diharamkan dinikahi, maka semuanya adalah boleh. Maka kita katakan sepupu itu bukan mahram kaum muslimin. Bahkan walaupun dia sepupu sekali. Mana sepupu sekali? Bapak kita ini ada adiknya. Bapak kita ini ada adiknya. Kita lahir dari bapak kita. Kemudian adik bapaknya kita itu dia punya anak laki-laki. Maka itu bukan mahram jemaah. Kita hanya hubungan mahram kepada paman kita, adik dari bapak kita itu. Tapi kepada anaknya itu bukan mahram. Apakah boleh menikah dengan dia? Boleh jemaah, hanya saja di masyarakat itu sesuatu yang tabu dikatakan sama mereka. Tapi kalau dalam agama Islam itu adalah dibolehkan dan itu bukan mahram. Maka bagaimana dengan sepupu 2 kali jemaah? Itu lebih jauh lagi. Sepupu dua kali itu lebih jauh lagi daripada sepupu sekali itu jemaah. Maka boleh. Silakan. Kalau memang pas, kemudian mantap, kemudian enggak ada terjadi hal-hal yang akan menimbulkan keributan dan yang lainnya jemaah, maka silakan. Tapi di antara syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jemaah nikah. Karena memang sepupu itu bukan mahram. Ya perbanyak keturunan, perbanyak suku dan bangsa. Suku dan bangsa. Punya anak sebangsa luar biasa. Sepupu 2 kali itu boleh. Sepupu sekalipun boleh cuma. Ada yang lain lagi. Dari manapun dia, mau dari nenek kah, mau dari kakek, tetap.
Sepupu 2 kali itu bukan mahram. Sepupu sekalipun bukan mahram. Apalagi kalau dia adalah kakak ipar misalnya atau apalah. Nah, maka itu tidak ada hubungan. Maka Allah Ta'ala alam shawab. Ada yang lain cuma? Adapun nanti akan disebutkan untuk kakak ipar itu dia mahramnya cuma muaqqat saja selama dia nikah sama kakaknya kita. Maka kalau kakaknya kita sudah meninggal dunia misalnya kemudian dia nikahin kita, maka itu tidak jadi masalah. Nah, yang dilarang itu mengumpulkan 2 saudari sekaligus. Itu nggak boleh. Dia nikah langsung nih adik kakak ini nggak bisa pisah, dia gara-gara kembar misalnya. Langsung dinikahi dua-duanya, nggak boleh cuma. Nggak boleh. Harus satu-satu. Nah, satu-satu. Gimana caranya supaya nikah dua-duanya? Ya sudah nikahin satu dulu, doain mati dulu baru nikah ke yang satunya lagi. Ya jangan lagi. Iya. Nikah baru ceraikan satu lagi, ya nggak bisa. Nah, nggak bisa mengumpulkan mereka berdua. Harus salah satu. Karena nanti akan disebutkan wanita-wanita yang haram dinikah akan masuk, di antaranya adalah menggabung di antara dua saudari. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Ada yang lain cuma? Fadhal. Kita belum masuk ke tahapan pranikahnya. Ini masih pembukaan cuma. Sabar. Nah, mungkin pembahasan kita ini sudah paham. Belum ada pertanyaan memang. Karena di sini masih membahas tentang anjuran-anjuran untuk menikah. Kemudian di antara dalil-dalil yang disyariatkan atau dalil-dalil yang mensyariatkan hal tersebut. Mungkin kita cukupkan, insyaallah kita akan lanjutkan minggu depan biiznillah tabaraka wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kita kesempatan kemudian kesehatan bisa duduk lagi di majelis taklim. Dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan bagi kaum muslimat untuk menjalankan syariat Allah tabaraka wa taala. Dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan dalam semua urusan kaum muslimat. Yang belum menikah dimudahkan untuk cepat menikah, tetapi harus belajar ilmunya dulu supaya tahu kewajiban untuk suami mana, kewajiban yang harus ditunaikan oleh istri ke suami itu apa. Kemudian yang sudah menikah, mudah-mudahan dengan mempelajari hal tersebut akan menjadikan dia semakin cinta dan semakin taat kepada suaminya. Allahu ta'ala alam bissawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.